Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang juga masih Allah anugerahkan kepada kita hingga pagi ini, hingga detik ini. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ini terus kita jaga dan juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua nanti saat menghadap Allah dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, serta umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah menjalankan sunnah, mengikuti sunnah semaksimal yang kita bisa. Dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan kita berdoa dari kiamat bisa mendapat syafaat dari beliau. Atas izin Allah tentunya kita berkumpul di surga Allah serta keluarga dan orang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita lanjutkan. Pada bulan yang lalu kita sudah bahas tentang jadi frame besarnya hakikat rezeki ya. Subbabnya lagi ini hakikat kerja. Nah, hakikat kerja yang ada 10 kita sudah bahas 2 ya, hakikat kerja itu kan ada 2, ada hakikat, ada kerja langit, ada kerja bumi istilah kita. Ada kerja rohani, ada kerja jasmani. Kerja rohani itu ada 10 kemarin sudah kita bahas ya, kerja langit, kerja rohani, kerja hati istilahnya ya, mulai dengan ibadah, kemudian doa, itu saja ibadah yang benar, itu saja doa yang benar yang sudah kita bahas. Jadi yang lihat video ini, dia tinggal kalau belum paham, tidak dilihat video-video sebelumnya. Ya, kalau juga yang belum datang, silahkan lihat video-video sebelum. Nah, kita masuk kepada hakikat kerja rohani yang ketiga, yaitu taat atau menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan, taat peraturan, taat hukum-hukum yang Allah gariskan. Ya, hukum Allah itu ada 2, ada hukum di alam semesta, itu kita namakan hukum alam, itu sebenarnya hukum Allah. Dalam bahasa agamanya sunnatullah. Sunnatullah itu hukum alam yang selama ini dibahas atau dipahami oleh manusia. Ya, tapi bagi kita itu bukan hukum alam. Alam nggak punya hukum. Yang punya hukum itu ada Allah. Kita namakan sunnatullah. Nah, di dalam kehidupan kita pun Allah punya sunnah juga, punya hukum juga. Cuman sunnah ini sering kita katakan sunnah Nabi. Ya, secara umum itu artinya hukum Allah. Ya, hukum Allah yang berlaku pada kehidupan kita. Ada perintah, ada larangan, dan berbagai macam hal yang Allah gariskan di dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya kembali dalam konteks kerja yang kemarin kita bahas, kalau kita taat kepada hukum Allah ini sebenarnya sama, ini kerja langit. Ya, kalau taat pada hukum dunianya atau hukum alamnya, itu kita kerja bumi namanya. Nah, itu jadi begitu. Jadi taat kepada hukum sunnatullah yang ada di alam ini, itu kita namakan kerja bumi atau kerja dunia atau kerja fisik yang harus kita ikut juga.
Ya, cuman kemarin kita udah bahas kalau hanya semata-mata kerja fisik itu capek, mengeluarkan energi. Karena diri kita, jiwa kita ini ada juga sisi-sisi yang justru yang paling utama itu sisi rohani. Maka justru sisi rohani adalah potensi terbesar kita. Makanya hukum yang Allah berikan kepada kita ini dalam konteks kerja ini sebenarnya ini. Kalau kemarin itu istilah bahasa kita menyerap energi, ya, pada ibadah, pada doa, ini konteksnya menjaga, ya, menjaga. Jadi hukum itu pada hakikatnya menjagain kita, menjagain iman kita, menjagakan fisik kita, agama kita, akal kita, harta kita, keluarga kita, masyarakat kita dijaga oleh hukum yang tadi, hukum Allah dalam agama. Nah, jadi kalau kita ikuti hukum Allah dalam agama ini, insya Allah kita pun selamat. Pasti selamat. Sama seperti kita mengikuti sunnah Allah yang ada di dunia ini, ya kita selamat. Cuman kalau hukum dunia ini selamatnya dunia doang, kalau ikut hukum Allah dalam agama selamatnya dunia akhirat. Selamatnya dunia akhirat. Jadi kalau kita mau sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kalau kita ada benar ya harus kita ikuti dua-duanya. Kita ikuti dua-duanya. Jadi balik kita pada kita. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa saya bilang kemarin ya mengikuti sunnah Allah dalam agama ini, hukum Allah dalam agama ini kenapa bisa ini dihitung kerja langit? Ya, kok bisa dihitung kerja langit? Ya karena dia menjaga, saya bilang tadi, karena dia menjaga, hukumnya menjaga kita. Jadi bukan hanya sekedar dapat. Kalau yang dapat tidak dijaga ya hilang juga nanti. Kan begitu. Kalau istilah kita dapat terus, dari ibadah kita dapat, ya. Dari doa kita dapat rahmat Allah, dapat pertolongan Allah. Dengan ibadah kita ditolong sama Allah. Ia karena budu, ia karena stain. Kita kerja langit. Dengan doa kita juga kita ditolong sama Allah. Doa kita dikabul, kita akan ditolong sama Allah. Nah, tapi kalau dua ini saja tidak dijaga, kelanggengan pertolongan itu, rahmat itu, ya nanti hilang juga ya. Makanya butuhnya kita juga jangan hanya sekedar ibadah terus, jangan hanya sekedar doa terus, tapi harus dijaga dengan apa? Ya melaksanakan hukum-hukum Allah. Makanya kalau ada orang yang rajin ibadah, rajin doa, nggak melaksanakan hukum Allah dalam kehidupannya, istilah kita mungkin dalam konteks yang lebih umum STMJ, apa STMJ? Sholat terus maksiat jalan, rahmat pertolongan yang kemudahan yang Allah dapatkan dengan sebab ibadah dan doa kita ya akan hilang karena nggak dijaga. Ibadah dapat uangnya diletakkan sembarangan, kira-kira begitu. Akhirnya uangnya dicuri oleh maling, hilang juga akhirnya. Jadi jangan hanya sekedar dapat doang, tapi harus dipelihara biar dia langgeng terus bersama kita pertolongan Allah itu. Makanya orang yang sholatnya benar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya benar itu pasti dalam kehidupannya dia berusaha menjaga. Otomatiklinya sholatnya menjaga dirinya. Menjaga jangan sampai dia bikin hal yang haram. Karena begitu dia melaksanakan yang haram, ketika dia sholat dapat rahmat Allah, ketika dia sholat dapat pertolongan Allah, begitu dia sholat dapat ridho Allah, tapi begitu di luar sholat dia bikin maksiat lagi, ya hilang lagi ridho itu, hilang lagi rahmat itu.
Bahasa kitanya ya jadi nol lagi. Nah kira-kira. Nah, jadi karena itu kita harus jaga. Makanya kadang aneh juga ada orang yang rajin ibadah tapi di luar ibadah dia nggak mau taat. Ini aneh. Justru kadang negatifnya bisa lebih banyak. Dapatnya 10, gara-gara tidak dijaga, maling nyolongnya 20. Nah kira-kira begitu. Jadi minus bisa begitu. Ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, tapi masih mau nyolong, masih mau nipu, masih mau makan riba, masih buka-buka aurat, tidak menjalankan hukum Allah dengan baik, ya bisa negatif. Dapatnya dari sholatnya 100, dengan nyolongnya, nipunya, ribanya, dapat hilang 200, jadi minus deh. Nah inilah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bisa kita pahami salah satu makna fawailul lil musolli. Dia sholat tapi dia celaka. Dia sholat tapi celaka. Harusnya sholatnya menyelamatkan dia, tapi karena di luar sholat dia tidak menjaga nikmat Allah tadi, rahmat Allah tadi, tidak menjaga juga ruhaninya. Nah, bisa gitu. Jadi ketika sholat ruhaninya sudah kuat, kan kembali dalam konteks yang dulu kita bawa, ya, sholat, doa itu makanan ruhani, bisa gitu. Bisa kerja ruhani, bisa makan ruhani. Ya kita anggaplah makannya 4 sehat, 5 sempurna. Alhamdulillah. Tapi ternyata dia nggak jaga kebersihannya. Makannya udah 4 sehat 5 sempurna, tapi makannya jorok, nggak dijaganya kebersihannya. Akhirnya kena bakteri, kena virus. Makannya bagus, sudah lengkap, 4 sehat 5 sempurna, cuman tidak bersih. Nah, kira-kira gitu. Nggak bersih. Akhirnya habis makan sakit perut. Nah kira-kira begitu. Muntah, tambah parah. Nah ini kira-kira begitu logika sederhana. Jadi sholat kita, doa kita ternyata nggak cukup, mesti kita jaga. Di luar itu dengan melaksanakan aturan-aturan Allah. Melaksanakan, jadi pada prinsipnya hukum Allah itu ngejagain kita, ngejagain ya dalam konteks bahasa kitanya kalau dua ya ada jasmani rohani, ya menjaga jasmani dan menjaga rohani. Cuman kalau kita jabarkan yang tadi, kalau dalam istilah apa itu namanya hifzuddin, jadi gitu. Hukum Allah itu jadi hifzuddin, menjaga agama, hifzun nafas, menjaga jiwa kita, badan kita, diri kita. Hifzul mal, menjaga harta kita. Hifzul akal, menjaga akal kita. Yang terakhir hifzul nasal, menjaga keturunan kita. Itulah pada hakikatnya hukum Allah itu. Nah, dalam konteks yang tadi, menjaga fisik, jasmani, dan menjaga ruhani. Nah kalau menjaga fisik, logikanya bisa nyampe Pak, bisa kita teliti. Walaupun di zaman Nabi belum nyampe juga akal mereka. Tapi sekarang sudah bisa kita teliti itu hukum-hukum Allah itu secara fisik. Yang bersifat fisik ya, yang bersifat jasmani, hukum-hukum Allah itu ternyata sudah bisa diteliti. Yang pada kita pelajaran kemarin itu menyembelih binatang yang disembelih dengan binatang yang tidak disembelih, itu beda kualitas daging. Nah jadi bisa diteliti sekarang. Itu kan konteksnya fisik. Tapi kalau sudah pakai menyembelih pakai bismillah dengan menyembelih tidak pakai bismillah, nggak dapat itu. Nggak bisa diteliti. Apa bedanya? Kambing yang disembelih dengan nama Allah dengan kambing yang disembelih tidak pakai nama Allah. Sama kayak seperti ini, minum pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan kanan. Dengan minum tidak pakai bismillah,
pakai tangan kiri. Kalau berdiri masih bisa diteliti. Jadi minum berdiri itu ternyata bisa diteliti juga, makan berdiri, minum berdiri. Itu bisa diteliti, ternyata ada pengaruh pada fisik kita. Ya, itu bisa diteliti. Tapi minum tangan kanan dengan minum tangan kiri, minum pakai bismillah, minum tidak pakai bismillah, itu nggak bisa diteliti, Pak. Apakah kimiawinya? Kalau dulu kan kita istilah kalau belajar apa tuh, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia, istilahnya kayak gitu. Jadi secara fisika nggak berubah bentuknya, secara kimia tidak berubah zat-zat yang ada dalam air itu. Tapi secara hakikat dia berubah. Apa? Ruhnya berubah. Kira-kira begitu. Udah bagus, air ini halalan thayyiban. Bagus, alhamdulillah. Air kan nggak ada zat-zat. Ada juga bisa jadi, ada juga air yang nggak halal. Kalau air yang disaring dengan pakai katanya bulu babi ya nggak halal. Jadi secara zatnya dia udah bagus, halalan thayyiban, air thayyib. Kecuali kalau airnya air manis, jadi nggak thayyib bagi orang-orang yang sakit gula. Bisa diteliti. Pakai bismillah dengan tidak pakai bismillah, tangan kanan pakai tangan kiri, tidak bisa diteliti secara fisik. Coba diteliti di lab. Walaupun katanya pernah dengar dulu, orang dengar dulu namanya The Power of Water, pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Ada istilahnya dulu buku apa yang sempat rame itu, The Power of Water istilahnya. Ternyata katanya bisa dicek kristal-kristalnya katanya gitu. Jadi kalau air yang dibaca dengan baik dengan doa, kristal-kristalnya indah katanya. Tapi kalau dia tidak pakai doa, tidak pakai kristal-kristalnya itu menjadi tidak bagus, kacau ya. Ada katanya pernah seperti itu. Wallahu a'lam. Mengapa salah satu bentuk pengobatan kita juga boleh dulu pakai air di ruqyah air itu. Nah, kan gitu. Kita baca ruqyah di air, nanti air itu kita minum. Itu kan tidak bisa diteliti secara fisik, Pak. Kenapa? Karena yang berubah itu adalah apa? Hakikatnya yang berubah. Ruhnya bahasa kita. Makanya kalau kita minum pakai ini ya terjadi apa? Terjadi bagusnya buat rohani kita. Ya, fisik air ini, materi air ini yang halalan thayyiban, ikut apa? Ikut aturan Allah tadi halalan thayyiban, akan minum kulu washrabu. Ya, enggak berlebihan. Itu thayyib secara fisik kita. Dengan pakai bismillah, dengan tangan kanan, maka dia akan bermanfaat buat ruhani kita. Jadi ngejagain dengan kita ikut aturan Allah. Ya, sunnah Nabi itu kan aturan Allah. Karena Nabi tidak mungkin mengerjakan sesuatu, menyuruh sesuatu tanpa perintah Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang disampaikan Nabi itu adalah berasal dari hawa nafsunya, itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Surat An-Najm ayat 2. Ini ayat 3. Wan najmi idza hawa dhalla sahibukum ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 3 dan 4. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan Allah melalui Jibril. Nah, balik pada gitu. Jadi mari kita ikut aturan, selamat kita. Jadi jangan dapat ngambil dengan sholat, dengan ibadah dan doa, tapi tidak dijaga. Jaga dong, biar lengkap dapat.
Ibarat bahasa kita, kalau berburu atau apa dapat binatang buruannya, ditaruh, diapain, diikat atau dipagarin atau dikandangin. Nah, kira-kira begitu. Supaya nggak hilang lagi. Paham ya kira-kira ya? Sampai di sini ya. Ibu paham ya? Saya ingin masuk keluhnya. Nah, kemudian balik kita kepada inti dari persoalan kita. Jadi hukum Allah itu pada intinya menjaga. Jadi menjaga apa namanya? Menjaga jasmani kita, menjaga rohani kita. Yang menjaga jasmani bisa dihitung, bisa diukur, bisa diteliti. Tapi yang menjaga rohani tidak bisa diteliti. Dilarang makan babi, sekarang bisa diteliti, Pak. Bisa diteliti, itu haram. Ternyata dalam daging babi itu banyak macam-macam. Tapi itu kan baru satu sisi, kita nggak tahu sisi rohaninya. Nah, gimana kalau nanti ada alat gitu yang bisa membuat daging babi itu hilang dari penyakit-penyakit. Nah, gimana tuh? Apakah dibakarkah? Apakah dimasak dengan berapa derajat kah? Atau disinari apakah? Apakah babi menjadi halal? Apakah babi menjadi halal? Oh, Pak, tetap haram. Karena tetap kita harus melihat dua sisi ini. Jadi ketika melihat hukum Allah selalu dilihat dari dua sisi. Jangan hanya sisi fisiknya saja. Fisiknya atau bahasa kita jasmaninya saja atau materinya saja, tapi dilihat dari sisi ruhaninya, hakikat dari perintah dan larangan itu. Kita tarik lagi ke hal yang lebih luas. Makanya banyak orang di antara kita, maaf ya Pak ya, urusan makan minum hati-hati banget. Dalam arti zat. Saya mau tanya kepada kita di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau disodorin babi, mau dimakan nggak? Bu, mau dimakan nggak? Tidak mau kita makan. Hati-hati betul. Bahkan kalau kita jalan ke luar negeri, ya, ini kita bahas orang yang Islam biasa, kita nggak bahas orang Islam yang kuat banget, yang biasa-biasa aja. Kecuali kalau memang Islam yang KTP doang, itu nggak ada urusan sama dia. Babi diembat juga sama dia. Di Medan sana, Sumatera Utara, ada panggang B1, panggang B2 istilahnya. Ya, B1 itu anjing, B2 itu babi. Banyak di sana. Ada juga yang muslim itu makan juga. Nggak ada urusan sama mereka. Kita nggak bahas ini. Kita bahas yang Islamnya lumayan lah. Yang ada itu kalau dikasih babi, kita akan tolak, nggak mau. Nggak akan kita cari. Boro-boro nyari dikasih pun kita nggak mau. Gratis pun nggak mau kita. Bukan gratis, dibayarin pun kita nggak mau. Betul Bu. Betul. Dibayar kita nggak mau. Kalau kita keluar negeri, kita cari, biarkan orang nyarinya sampai 2 jam, 3 jam kita nyari makanan-makanan yang halal itu. Saudara-saudara kita di sana juga begitu. Satu sisi. Atau yang kedua, minuman, khamar, arak. Kita juga nggak bahas yang kuat-kuat banget, yang standar biasa saja. Dikasih minum khamar, mau diminum nggak? Bu, Pak, mau nggak? Nggak, insya Allah nggak mau kita. Jangankan gratis, dibayarin pun kita nggak mau. Dibayarin kita. Ini zatnya yang dilarang. Ini zatnya yang haram. Tapi, sekarang kita masuk benda yang haram, zatnya nggak haram, tapi hakikatnya haram. Contoh, uang riba, uang maling, uang korupsi, uang nipu. Dapat dari jalan nggak benar, kalau dikasih diambil nggak? Oh diambil diambil. Orang nggak apa bendanya.
Antara uang haram sama uang halal sama nggak uangnya? Sama, nggak ada bedanya. Nah, di sini yang kita jadi tertipu. Karena sama, ambil. Kalau tadi kan beda, daging babi, daging sapi, bendanya sama nggak? Beda. Makanya kita nggak mau menjijikkan babi itu. Dari kecil kita ditanam kayak gitu. Air putih, teh manis, kopi dengan khamar, kamput, vodka. Kalau dulu kamput, kalau istilah kami namanya kamput itu kambing putih, kamput kaper, kamer. Apa lagi istilahnya? Apa istilah sekarang? Minuman sekarang? Apa? Bir, apa lagi istilahnya? Hah? Oh, nggak pada tahu ya? Jadi berarti bagus. Nggak tahu dia bagus. Berarti nggak tahu dunia yang kayak gitu. Ada bisa sebut apa nama sekarang anak muda? Minuman yang nggak tahu apa namanya? Ya jelas beda. Wine, istilahnya gitu. Ya jelas ini teh, ini kopi, ini jus, ini air putih, ini ya bendanya beda. Maka kita tolak. Karena bendanya beda. Tapi uang haram korupsi, uang halal dengan cari kerja bisnis yang halal, atau uang riba atau apa, uangnya sama nggak? Ada beda uangnya nggak? Nggak ada beda. Makanya mau nggak diambil? Ya, karena nggak nampak. Jarang tuh ibu-ibu di rumah tuh yang para koruptor suaranya nanya istrinya itu, Bang, ini halal nggak Bang? Ada nanya gitu nggak? Bu, ada nggak istri suaminya bawa uang pulang dia nanya dulu, Bang, ini halal atau haram? Ada nggak? Jangankan orang biasa, yang kuat pun enggak. Yang kuat imannya pun enggak. Kalau tadi yang biasa pun akan bisa memisahkan. Nah ini pilkada ini. Ini contoh di pilkada ini lah sekarang. Yang wani piro itu. Yang beli suara diterima nggak sama konstituen yang serangan fajar, diterima nggak? Ahli masjid, pakai jilbab, rajin ngaji, wani piro juga Pak, dikasih, diterima, dimakan. Kenapa? Bendanya secara zat bendanya tidak berubah. Kalau seandainya uang itu Bu kelihatannya nampak joroknya gitu loh, pasti kita akan buang, nggak jadi kita. Oh enggak, no. Tapi secara zat dia nggak nampak, tapi maknanya ruhani dari benda itu menjijikkan, merusak. Nggak mau kita. Makanya ar-rosi wal murtasi finnar, menyogok dan yang disogok dua-duanya neraka. Yang makan riba, yang memberi riba, yang menerima riba, dua-dua sama. Riba juga neraka. Lihat nanti surat 2 ayat 276 ke 277. Ya. Jadi gitu. 272, 77. Jadi ayat tentang riba. Jadi siapa yang melakukan riba sama dengan diperangi Allah pun lagi. Kalau ayat 278 dan 279. Itu ayat kan alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatul syaitan minal mas. Dari kabinahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mu'izatun bi rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang sudah pernah makan riba, kemudian dia berhenti, fantaha, maka yang lalu sudah terserah Allah, enggak apa-apa.
Tapi waman ada, siapa masih tetap jalan terus, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalam. Bayang, riba begitu. Uang riba kan nggak kelihatan uang, tapi maknanya roh dari uang itu berubah. Nah, ini saya bilang tadi, kalau kita belajar ilmu hakikat, ngeri kita, ngeri kali. Mengapa subur saya bilang, nih pilkada, nih, pilpres, pileg, ini mengapa subur sekali kejahatan yang seperti ini? Ya, karena uangnya nggak berbeda. Halal-halal aja dipikir orang-orang yang di bawah itu. Ya bukan yang di bawah, yang di atas juga sama. Ya ustaz-ustaz, kiai-kiai juga wani biro, Pak. Pak Ustaz, dukung kami ya. Aduh, Pak Ustaz, ini sekarang kita sebelah sana ngasihnya segini, ini gimana? Ustaz lebih gede lagi, Pak. Kemarin saya ketemu salah satu caleg itu. Waduh, kalau kita ngundang apa namanya? Ngundang ya orang-orang bawah, satu orang 50 ribu cukup, Ustaz. Tapi kalau ngundang Ustaz 500 nggak cukup, katanya 5.000. Yang profit. Makanya rusaknya negeri ini nggak barokah. Para pemimpinnya yang dipimpin nggak barokah. Yang memimpin dia ar-rosi, yang menyuap. Yang dipimpin al-murtasi, yang menerima suap. Dua-duanya nggak barokah. Ya pantaslah negeri kita seperti ini. Akhirnya yang baik-baik nggak jadi nyalek, nggak bisa apa? Nggak bisa ikut kontestasi. Karena nggak punya uang. Karena semua harus dibayar dengan uang. Jadi nggak barokah. Pantasnya negeri jadi nggak barokah seperti ini. Jadi jangan nyalahin pemimpinnya, karena rakyatnya pun begitu, wani piro semuanya. Ya ini nggak bisa. Udah kita capek kita omongin, tetap aja. Udah bubui-bui ustaz ngomongin. Haram bu, haram pak, jangan diterima. Karena haramnya dalam bentuk maknawi, roh dari benda itu. Coba seandainya ini para caleg-caleg atau calon-calon pemimpin daerah atau ini ngasihnya daging babi yang mahal, Pak. Gak usah daging, satu babi dia kasih. Kasih uang kan cuma 100.000 atau 200.000. Satu babi itu yang agak besar itu 3 juta. Lebih mahal kan? Coba setiap dia dikasih babi satu, mau gak orang nerimanya? Mau gak nerimanya? Kenapa? Karena fisiknya kelihatan. Itu 3 juta harga babi, 5 juta atau gimana? Nah, sekarang 200.000 dalam bentuk uang amplop, kasih. Terima gak? Terima. Kenapa? Bendanya sama, tapi ruhnya berbeda. Paham ya? Kira-kira ya logikanya ya. Makanya kalau kita hati-hati banget, hati-hati kali. Riba lah, korupsi lah, nipu lah, apalah namanya. Hati-hati banget kita. Nggak mau. Kenapa? Merusak. Merusak apa? Bukan merusak badan, tapi merusak jiwa, merusak ruhani kita. Maka pengaruhnya pun nanti Pak bukan ke badan, ke jiwa juga. Orang makan yang haram dalam konteks ruh dari barang itu atau maknanya dari barang itu, ini namanya istilahnya Pak haram. Jadi ada istilahnya haram zati, ada haram maknawi. Nah haram zati itu yang tadi, zatnya yang haram. Yang tadi babi, khamar, anjing. Ini haram zati namanya. Bendanya kelihatan haram. Tapi kalau riba, korupsi,
nipu, suap menyuap. Ini namanya haram maknawi, haram ruhani bahasa kita. Ruhaninya yang haram, dalamnya yang haram. Akan berpengaruh kepada rohani kita. Sama kita ini bismillah dengan gak pakai bismillah. Berpengaruhnya kepada apa? Kepada rohani kita. Berpengaruh kepada jiwa kita. Efeknya apa nanti? Karena dia dari barang yang haram, makanya matanya gak berubah, tapi secara makna matanya nanti senang nengok yang haram, telinganya senang mendengar yang haram, tangannya senang mengerjakan yang haram, kakinya senang melangkah kepada yang haram. Ini gak bisa diteliti. Secara ilmu kejiwaan pun gak dapat ini. Secara ilmu psikologi pun gak dapat. Hanya bisa ilmu rohani macam kita. Makanya anak itu akhlaknya jadi buruk. Dalam konteks kita yang rajin ibadah, ibadah jadi gersang. Ustaz, kenapa saya sholat kok susah kali khusyuknya? Hati-hati dalam konteks ini. Susah kali ikhlasnya. Kok sholat ke masjid terasa berat? Kok duduk di majelis-majelis ilmu terasa susah, sulit? Nah ini hati-hati. Dalam konteks yang begini jangan-jangan terlalu banyak barang yang haram yang dimakan. Bukan haram dalam konteks benda tadi, kita akan tinggalkan dalam arti maknanya. Makanya ustadz-ustadz, pejabat-pejabat, atau siapapun, ya mau aja nerima uang-uang begini. Istilahnya apa? Rezeki nomplok misalnya. Nah balik kita kepada kayak gitu. Nah jadi pada hakikatnya apa? Hukum Allah itu satu tadi menjaga jasmani dan ruhani kita. Tetap satu paket. Tetap satu paket. Ya, satu paket. Nah, dalam konteks perintah berarti itu bagus buat ruhani kita. Apa yang Allah perintahkan itu semua bagus buat ruhani kita dan juga buat jasmani kita. Contoh, wudu. Itu secara jasmani bagus nggak? Wudu, Bu. Bagus, membersihkan. Membersihkan badan kita dari najis-najis. Dari kotoran-kotoran yang nampak. Tapi secara makna, wudu itu menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Makanya doa wudu itu apa? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tawabinnya itu adalah dosa-dosa, menghapuskan dosa. Mutatahhirinnya membersihkan badan kita. Makanya wudu itu bahasa kitanya yang dicuci alat-alat yang berpotensi bikin maksiat. Coba. Apa yang dicuci? Tangan. Potensi bikin maksiat. Cuma sampai siku doang Pak, karena siku ini potensi bisa gitu. Tapi kalau sini enggak usah cuci di sini. Kenapa? Agak susah kan mau membahuin orang, ada kan? Yang ada apa? Nyikut atau numpuk. Bahuin ada. Atau murutin orang, enggak ada juga. Atau mantakin orang, enggak ada juga. Apalagi dicuci? Muka potensi semua nih, bisa bikin maksiat. Mata, hidung, mulut, kepala, mikir, telinga, kan ada juga. Leher, nggak perlu karena pahit. Coba bikin dosa dengan leher Pak, ya bisa bikin dosa dengan
Kaki cuma sampai kaki itu doang. Betis enggak. Tuh bikin maksiat dengan betis, susah kan? Ya walaupun kaki itu digerakkan sama betis juga kan gitu kira-kira. Nah ini bahasa logikanya gitu. Bahasa logika. Makanya ada ulama mengatakan silahkan Anda bikin maksiat, tapi jangan gunakan benda-benda yang sudah diwuduin itu, atau alat-alat yang sudah diwuduin itu, jadi pakai. Bisa nggak bikin maksiat? Jangan dipakai kakinya untuk jalan, jangan dipakai tangannya untuk megang, jangan dipakai mulutnya untuk ngomong, jangan dipakai mukanya untuk ini, jangan pakai kepalanya untuk mikir, jangan pakai telinga untuk mikir. Nggak bisa. Bisa kapan lagi mimpi. Makanya mimpi bikin maksiat tidak berdosa. Balik pada kaji tadi sedikit aja ya sebagai intermezzo aja. Balik pada kaji. Jadi pada kita apa yang diperintahkan Allah Pak itu bermanfaat buat jasmani, dan termasuk apa yang dilarang itu merusak. Apa yang dilarang merusak, tapi tetap dilihat dari apa? Dua sisi. Tetap dia ada dua-duanya. Apa saja yang dilarang? Saya bilang tadi riba. Lihat jangan hanya dari sisi mungkin secara ekonomi, riba itu secara fisik nambah. Lihat surat 30 surat Rum. Ini ayat berapa? Ayat 30. Pokoknya sebelum 40 deh. Ya, apa 37? Apa 38? Surat 30. Tentang hari ini. Berapa? 39. Oke, 39. Jadi gitu. Kita pikir riba itu nambah. Kita pikir riba itu bertambah. Memang secara fisik dia bertambah riba itu. Zakat itu secara fisik berkurang, tapi pada hakikatnya justru riba itu bikin rusak, mengurangi barokahnya. Zakat itu malah nambah. Jadi gitu. Ayat tentang riba. Ya, kita pikir riba itu menambah, ternyata dia mengurangi. Ya, kita lihat di sini. Nah ini lihat ayat ini. Ini kan nggak bisa diteliti secara, ya mungkin nanti efeknya ke depan ya bisa juga lah secara fisik ya. Sekarang kan nampak ternyata ekonomi riba itu kan, ya tapi kan itu sulit untuk dibuktikan dengan kasat mata gitu loh, dengan ukuran. Yang jelas namanya riba nambah. Secara fisik bendanya nambah. Zakat, sedekah secara fisik bendanya kurang. Tapi yang bertambah apa? Ruhnya, hakikat. Riba hakikatnya rusak, mengurangi. Tapi zakat atau sedekah justru menambah. Ke ujung ayat itu wa ulaika humul mud'ifun, zakat itu akan justru yang malah berkembang. Kalau dalam surat 2 ayat 278 itu yamhaqullah riba wa yurbis shadaqah. Yamhaqullah riba, Allah hancurkan riba, barokahnya dihancurkan. Wa yurbis shadaqah, justru Allah mengembangkan sedekah-sedekah itu. Itu surat 2 ayat 278 yang tadi kita bahas tentang riba. Ini juga, jadi ayat riba itu banyak. Mulai dari surat 277, 278, 279 ya, sampai 280. Nah, tadi nih surat ayat ini ya, ayat surat 30 ayat 39. Nah, balik kepada kita. Jadi setiap yang Allah perintahkan apa itu? Kembali tadi dari konteks ini akan bermanfaat buat jasmani dan ruhani kita. Tetap satu paket nengoknya. Setiap yang dilarang Allah akan merusak baik zatnya, fisiknya maupun ruh, makna. Lihatlah dalam kacamata ini. Semua dalam kacamata ini, Pak. Kita semua dalam kacamata ini kita. Apa itu?
Nah, kalau jadi ngeri kita, bikin maksiat bagi diri kita, karena akan rusak. Tanpa sengaja kita akan rusak. Tadi akhlaknya akan rusak, semuanya. Ini akhirnya kan jadi bebannya kan jadi tanpa sadar ya jadi nggak tenang. Orang yang pelaku maksiat itu nggak tenang, ruhnya akan gelisah, jiwanya akan gelisah, nggak tenang dia. Ya nanti bisa juga berpengaruh kepada fisik, bisa Pak, jadi stroke, bisa begitu. Walaupun ini tidak berlaku umum, tapi bisa saja. Ya, coba lihat orang-orang yang maaf ya, pelaku maksiat itu kan secara fisik pun jadi akhirnya menjadi, karena jiwanya sudah sakit, ruhnya sakit, akhirnya badannya pun menjadi sakit. Ini istilah kita mungkin ada istilah psikosomatik dan lain sebagainya. Tapi ini tidak harus. Karena ada juga pelaku maksiat sehat-sehat saja. Bisa melihat tuh, pelaku maksiat masih kenceng badannya, umurnya 80 tahun, masih suka maksiat Pak. 80 tahun, masih seger. Kalau salaman itu, masih begini dia sama kita. 80 tahun. Rokoknya kuat banget. Maka dia bilang rokok itu nggak ada itu bikin ini, karena merasa, ini tadi. Karena merasa apa? Merasa fisiknya nggak apa-apa. Dia agak lantang juga, lantang dan lantam, bahasa Medannya lantam itu apa ya? Ya sombong lah bahasa gitu. Memang secara fisik nggak kelihatan, tapi ya ada juga pelaku maksiat yang kalau biarkan secara fisik ya sehat saja, jadi. Tapi secara ruh rusak ruhnya. Oke, ini sekarang balik kita kepada kaji kita. Nah, bagaimana Ustaz kalau begitu? Satu, jadi hukum-hukum Allah itu pada hakikatnya apa? Menjaga jasmani kita dan ruhani kita. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga dunia dan akhirat kita. Menjaga dunia akhirat kita. Jadi dua-duanya kita lihat. Jadi menjaga apa tadi? Jasmani dan harus satu paket, nggak bisa enggak. Jadi jangan lihat kalau orang yang tidak beriman, dia ngelihatnya hanya fisiknya doang. Ya, walaupun dia makin lama ya Allah nampakkan juga secara fisik. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim akan kami nampakkan nanti bukti-bukti kebenaran Al-Qur'an di dalam alam semesta maupun dalam diri manusia. Akan dinampakkan, tapi kan tidak semuanya bisa nampak. Kalau logikanya nanti nggak nyampe ya nggak akan beriman. Walaupun banyak akhir-akhir ini orang beriman kepada Quran. Jadi satu, jadi apa? Jadi lihatnya, semua hukum yang Allah berikan itu pada akhirnya apa? Menjaga apa? Jasmani dan menjaga ruhani, menjaga dunia dan menjaga akhirat, tetap satu paket. Bisa jadi di dunia dia nggak kelihatan, bisa jadi secara fisik dia nggak kelihatan, tapi akhiratnya mati baru. Banyak Pak orang umur 90 tahun, 100 tahun tuh masih segar pelaku maksiat dan orang kafir dia. Bisa aja Allah panjangkan umurnya, mungkin saja. Sementara yang rajin-rajin ibadah 60 udah bengek begitu loh. Jalan pun udah susah. Lutut pun nggak kuat berdiri, sholat terpaksa pakai kursi. Ini nggak apa-apa. Mungkin dunia kita kurang, tapi insya Allah selamat, akhirat kita selamat. Amin. Itu satu. Jadi mulai sekarang lihatlah hukum Allah itu dalam konteks ini. Ini hanya bisa dilihat dengan kacamata iman, nggak bisa dengan logika, nggak ada Pak. Kalau fisik pakai logika bisa, tapi begitu urusannya non fisik nggak bisa kayak logika saya bilang tadi. Air yang tidak berubah, disembelih dengan tidak disembelih, pakai bismillah atau tidak pakai bismillah, antara riba dengan dagang fisiknya sama.
Antara uang suap dengan uang halal, bisnis dan sebagainya itu nggak kelihatan fisiknya, tapi ruhnya berubah. Dunianya mungkin nggak kelihatan, tapi akhiratnya bisa berubah, bisa berbahaya. Satu. Nah yang kedua, setiap yang Allah perintahkan itu pasti bermanfaat. Bermanfaat. Lagi-lagi dari konteks ini, bermanfaat apa Pak? Bermanfaat secara fisik dan bermanfaat secara rohani. Tadi balik lagi, bermanfaat secara dunia dan bermanfaat secara akhirat. Tetap satu paket. Bisa jadi dunia nampak nggak nampak manfaatnya Pak. Bisa jadi di dunia nggak nampak manfaatnya, tapi manfaatnya akhirat. Bisa jadi dari dunia nggak nampak, secara materi nggak nampak dia, tapi secara rohani bisa kita lihat. Kalaulah seandainya saya bilang tadi Pak, ini kalau udah tingkat yang tinggi-tinggi, kalau kita belum nyampe, ya orang-orang kalau istilah orang kita tuh orang wali-wali, orang yang udah sampai ilmu hakikat. Nah, ini kita belajar ilmu hakikat ini ilmunya saja, walaupun tahapan kita belum nyampe ke situ. Mudah-mudahan kita udah sampai. Kalau orang sudah sampai pada level yang ini sufi yang benar ya, kita nggak bahas sufi yang nggak benar. Ya, sudah sampai pada level hakikat tuh, ya dia bisa melihat tadi matanya ini bisa melihat yang tadi. Jadi kalau dia melihat di sini benda ini haram secara maknawi, nampak sama dia bisa. Jadi kalau kita kasih uang apa namanya, uang haram, nampak dia uang itu rusak dia dulu, makanya dia nggak mau, jijik dia jadinya. Nah itu tuh udah orang yang sampai level itu. Kalau kita baru ilmunya doang, nggak apa-apa, kita mulai dari ilmunya saja dulu. Ya, sehingga mereka uang itu bahkan tidak terimanya. Ya, jadi kalau seandainya makanya saya bilang enggak. Kalau seandainya dinampakkan yang gaib itu, nah, pasti semua orang akan beriman. Kalau dinampakkan semua yang hakikat itu, orang beriman. Selesai sholat ini dinampakkan pahalanya keluar dari sini, itu. Atau sebaliknya, begitu bikin dosa dinampakkan juga. Jadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, itu kapan? Kapan? Nanti di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, itu kapan? Ya, kalau di dunia kalau sampailah seperti itu Pak, beriman orang semua. Setiap bikin kebaikan langsung nampak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, langsung nampak. Begitu juga bikin kejahatan, yang mandi sekolah satu syarat langsung nampak. Oh, beriman orang semuanya. Begitu ngomong yang jelek, yang jorok, langsung nampak kalimat tahap apa gitu. Jadi kalau dalam film kan bisa diilustrasikan. Ketika dia ngomong, itu sudah. Kalau dia dengar, tahu masuk ke telinganya. Itu kok dalam film kan bisa. Dalam film-film animasi sekarang yang CGI itu, wah itu bisa itu maka saya punya obsesi kalau punya uang banyak. Ya, film-film kayak gini harusnya kita ungkap gitu. Jadi hal yang gaib itu kita visualisasi, biar orang jadi paham gitu. Jadi kan sekarang dengan konteks yang ada yang namanya CGI itu Pak, CGI. Atau itu kan bisa surga bisa digambarkan seperti apa, neraka bisa digambarkan seperti apa. Ya ini semua hal-hal yang gaib itu bisa kita. Ya cuman kan mahal. Ya, kalau ada duit rezeki misalnya punya uang 1 triliun, ya separuh buat nyalek atau nyapres misalnya gitu. Separuh begitu ini. Angan-angan aja. Ya nggak apa-apa, tiba-tiba Allah berkehendak yang tidak mungkin. Ya itu yang kedua. Jadi yang kedua apa?
Setiap kebaikan itu atau setiap perintah Allah pasti baik, pasti bermanfaat. Buat apa? Buat fisik dan rohani kita. Buat dunia dan akhirat kita. Harus satu paket. Lagi-lagi saya ingatkan satu paket ya. Bisa dunia saja, harus sampai akhirat. Macam riba tadi, dunianya bisa nggak kelihatan, tapi akhiratnya kelihatan. Ini belajar ilmu hakikat begini nih. Yang ketiga, setiap yang dilarang pasti buruk, pasti merusak. Ya, pasti apa? Buruk, pasti merusak. Apa? Merusak apa? Jasmani atau ruhani, satu paket. Dunia atau akhirat, satu paket. Apa aja? Mulai sekarang kita melihat begitu. Ya walaupun di proses Pak ya, nanti termasuk kita ngajarkan anak pun pelan-pelan seperti itu. Supaya anak kita jangan hanya benci pada hal-hal yang bersifat fisik doang. Ya kan saya bilang tadi, babi dari kecil itu udah diajarin. Jangan masuk babi kok nak, anak kecil itu diajarin. Tapi kalau korupsi ada nggak kita ngajarin anak kita gitu? Ya mungkin belum ini dia, tapi nggak harus kesampaikan juga. Malah bahasa kitanya, haramnya uang korupsi jauh lebih berbahaya daripada haramnya babi. Harus begitu. Haramnya uang riba jauh lebih berbahaya daripada haramnya babi. Harus begitu. Supaya anak kita lebih, ya kita kasih perbandingan. Ngerinya nanti. Ketika Allah mengharamkan babi, enggak seperti haramnya riba, Pak. Detailnya. Babi itu cuma bahasanya haram gitu, enggak ada detail. Diharamkan babi, diharamkan darah, babi, bangkai yang disembelih bukan dengan nama Allah. Cuma sekedar itu doang. Enggak detail. Tapi begitu Allah bicara riba, Allah detail. Bagaimana buruknya? Menunjukkan apa? Riba jauh lebih. Malah kalau dari si dosa kata Nabi, serendah-rendahnya dosa apa? Dosa riba itu sama dengan orang menzinahi ibunya sendiri. Bayangkan Pak, itu serendah-rendahnya. Gimana yang tingginya? Jadi harus itu kita nampakkan, kita kasih tahu sama anak kita, pelan-pelan. Termasuk dalam diri kita juga. Mulai sekarang. Jadi apa? Tiga tadi hakikatnya satu. Hakikatnya hukum-hukum Allah itu menjaga kita apa tadi? Jasmani dan ruhani kita, dunia dan akhirat kita. Dua, hakikat ya. Hakikatnya ini. Ya, hukum-hukum Allah itu yang bersifat perintah itu bermanfaat, berguna, bagus, baik buat jasmani dan ruhani kita, dunia dan akhirat. Terus setiap yang dilarang itu apa aja bentuk larangan? Termasuk yang makruh juga. Larangan itu kan ada dua, yang ada haram, ada makruh. Tadi juga perintah, ada halal, ada apa? Ada wajib, ada sunnah. Maka kerjakan dua-duanya. Tapi ini sunnah Ustaz, kerjakan karena manfaat buat jasmani atau ruhani kamu, dunia dan akhirat. Walaupun sunnah. Maka saya bilang tadi, coba qobliyah subuh. Sunnah, tapi nilainya dunia serta itu kalau coba dinampakkan, rugi banget kita nggak qobliyah. Jadi orang yang nggak qobliyah itu apa? Seolah-olah apa? Hilang apa? Dunia dan seisinya. Wih, mana mau kita? Ya, yang ketiga, setiap yang dilarang, baik yang makruh, apalagi yang haram itu merusak, buruk bagi jasmani dan rohani kita, bagi dunia dan akhirat. Nah, kalau kayak gini frame kita berpikir, waduh, memang awalnya capek.
bukan capek sebenarnya. Apa bahasa kita? Apa namanya? Bukan capek ya. Ya agak kaku lah sedikit, tapi menyelamatkan. Ya macam kita di mobil lah. Nah di jalan kan, kita jalan ikut apa? Ikut rambu-rambu. Ya kayaknya neng orang yang ugal-ugal kan geramnya pegel juga itu. Selamat lagi dia. Kan geram juga gitu. Kalau udah kita doakan nabraklah gitu, nggak nabrak juga, selamat juga. Makanya dia merasa ya fine aja. Sebenarnya kita kadang-kadang udah bagus-bagus jalan, nabrak pula tuh ditabrak. Akhirnya kesimpulan orang, ya udah kalau gitu kau jangan sekarang kan gitu kan, jangan harus langgar hukum itu, selamat kita. Makanya kalau di sini korupsi Pak jangan tanggung-tanggung. Kalau korupsinya masih 1 miliar, 2 miliar, diubur-ubur. Kalau korupsi tanggung triliun, nah baru sedar. Supaya apa? Nyiram orang enak kan kayak gitu. Nauzubillah. Oke, nah ini kajian kita. Insyaallah minggu depan kita masuk lebih dalam lagi. Ya masih tetap kajian hakikat kerja langit, khususnya tadi berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Ya, walau alam bisawab, itu dengan baca alhamdulillah. Doa untuk majelis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.